rame-rame tiba-tiba Hasto keluar-keluar. Kali ini kita akan bahas soal pernyataan Hasto di sebuah channel YouTube yang mengatakan banyak hal. Dari cuplikan-cuplikan channel tersebut, dari podcast tersebut, ada beberapa pernyataan yang saya garis bawahi dan menarik untuk diulas. Sebelum itu, saya juga kaget ya, kok tiba-tiba menjelang hari pencoblosan pilkada, Hasto tiba-tiba keluar-keluar. Menarik. Dalam cuplikan tersebut, saya meng-highlight beberapa momen dari pernyataan Hasto. Pertama, pernyataan Hasto yang kurang lebih mengatakan bahwa dirinya bersaksi bahwa Presiden Jokowi yang pada saat waktu itu menjabat sebagai presiden menginstruksikan untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan di kasus Formula E. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Nah, menariknya begini. Kan Hasto sendiri yang mengatakan bahwa dia berada di lokasi ketika ada rencana untuk quote-unquote mengkriminalisasi Anies Baswedan. Pernah nggak kita tanya sama Hasto, respon dia saat mendengar rencana itu gimana? Apakah dia diem aja? Apakah dia mendukung? Atau pura-pura nggak dengar? Kan kalau mengikuti timeline-nya kan pada saat itu Anies dan PDIP kan cukup berseberangan. Baru belakangan ini aja terlihat mesra. Nah, Pak ditanya juga tuh, respon Pak Hasto waktu itu gimana? Jangan-jangan diem-diem aja lagi, atau pura-pura nggak tahu. Nah, itu yang harus dipertegas karena menurut saya statement itu merupakan pernyataan yang cukup serius ya, dan ini harus ditelusuri kebenarannya, jangan sampai menjadi hoax berakibat gaduh. Nah, statement kedua dalam podcast tersebut yang saya garis bawahi, yakni omongan Pak Hasto soal adanya partai coklat atau apalah yang dianggap tidak netral dan ikut bermain dalam politik praktis dan juga diduga memenangkan calon tertentu. Nah, saya nggak tahu ya yang dimaksud partai coklat ini apa. Kalaupun saya boleh menduga, kalau pernyataan Pak Hasto tersebut merujuk kepada Polri, menurut saya ini statement yang cukup mengganggu ya, karena hari ini kita lihat Polri sedang fokus pemberantasan judi online untuk 100 hari Astagita. Ya kita tahu lah, maksudnya Polri juga sedang berbenah, tidak ada juga 100% oknum yang bersih, pasti masih ada, tapi setidaknya upaya pembenahan itu dan juga upaya kerja-kerja pemberantasan judi online jangan diganggu lah dengan kegaduhan kayak begini. Nah, lalu dia juga mengatakan ada coklat merah putih lah. Nah, maksudnya statement Pak Hasto ini kan
seolah-olah menerjemahkan ada faksi-faksi yang ada di tubuh Polri. Nah, ini kan justru memicu mengganggu soliditas di tubuh Polri yang sedang memberantas judi online. Nah, saya nggak ngerti maksudnya statement itu seperti apa gitu untuk Pak Hasto sendiri. Nah, dan juga menurut saya begini juga, ada ambiguitas soal penilaian netralitas aparat berdasarkan versi pernyataan Pak Hasto. Pak Hasto seringkali mengkritik keras peran Polri, netralitas Polri. Tapi yang bersangkutan pernah tidak mengomentari kejadian waktu Pilpres. Ada juga kok institusi yang tidak netral, yang oknumnya juga kita lihat bermain. Waktu adanya fakta integritas kepada PJ Bupati di suatu wilayah di Papua untuk harus menandatangani fakta integritas tersebut dengan catatan mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Itu nggak pernah dikomentari sama Pak Hasto. Artinya saya hanya ingin kita melihatnya jangan ada standar ganda. Kalau memang ada oknum di lapangan yang terlihat cawe-cawe, ya dikritik dua-duanya. Jangan ada sentimen pribadi, jangan hanya karena mungkin dilihatnya karena quote and quote partainya terasa dizolimi, ya semuanya diserang. Ya nggak elok lah kita melihatnya. Kita kan mendukung semua institusi itu bersih. Nah, makanya yang dikomentari semuanya, jangan satu-satu. Itu dia. Dan kita kan juga tahu PDIP menjadi penguasa selama 9 tahun. Ketika 1 tahun berseberangan dengan Presiden Jokowi, kenapa baru curhatnya sekarang gitu? Kalau memang benar-benar mengawal demokrasi, ketika selama 9 tahun perjalanan pemerintahan Jokowi yang menurut PDIP tidak lurus, ya harusnya dikomentari dong dari tahun pertama menjabat. Nah, ini yang menurut saya statementnya Pak Hasto ini sangat tendensius dan kurang cermat di tengah situasi para institusi sedang menjalankan program kerja 100 hari Asta Cita. Kita berharap kepada para elit-elit politik supaya memberikan kesempatan dulu lah kepada kabinet kerjanya Presiden Prabowo untuk setidaknya menunjukkan kinerjanya dulu lah. Nanti kalau memang dalam 100 hari itu kita lihat tidak ada yang maksimal, silahkan kritik. Berdemokrasi selain juga harus cerdas, tetapi harus juga melihatnya dengan hati. Sekian dari saya, terima kasih.